Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Oke, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ketua kelas, siapa yang hari ini tidak hadir? Ayo dicek teman-temannya siapa yang hari ini tidak ada di sebelahnya. Nihil Bu. Bagus, apabila pada hari ini kalian hadir semua. Itu berarti kita harus mengucapkan Alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Masih Bu. Oke, ayo angkat tangan. Siapa yang tahu minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Bu. Minggu lalu kita membahas tentang segmentasi pasar. Bisa dijelaskan apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Tepat sekali. Tepuk tangan bagi kalian semua yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Oke, dalam menjual produk di pasar, banyak sekali strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah strategi untuk memperoleh konsumen seluas-luasnya dan untuk mempertahankan eksistensi produk di dalam pasar. Karena bauran pemasaran ini adalah salah satu solusi yang efektif untuk menjual produk di pasar, maka bagaimana strategi bauran pemasaran yang tepat untuk dilaksanakan dan apa saja elemen-elemen dari bauran pemasaran? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran atau marketing mix ini adalah seperangkat alat yang digunakan perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Jadi bauran pemasaran ini memiliki 7 elemen. Untuk perusahaan manufaktur kita menggunakan 4P. 4P ini yaitu produk, price, place, dan promotion. Kemudian untuk perusahaan jasa kita menggunakan 7P. Jadi 4P tadi ditambah dengan 3P. 3P ini yaitu people, process, dan physical evidence. Sekarang kita belajar mengenai elemen tadi satu persatu ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar untuk menarik perhatian agar dapat dibeli, digunakan, dan dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Di sini ada yang membawa minum nggak? Ibu boleh pinjam sebentar? Boleh Bu. Oke, terima kasih. Jadi seperti ini ya, ketika kita membeli sebuah produk, kita bukan hanya membeli isi dari produk tersebut, akan tetapi kita membeli seluruh dari atribut produk yang ada. Di sini ada yang bisa menyebutkan atribut produk yang ada di sebuah botol minuman itu apa? Merek Bu. Kemudian ada lagi? Kemasan. Ada lagi? Petunjuk penggunaan. Oke, jadi benar sekali ya yang disebutkan teman kalian tadi, akan tetapi kurang lengkap. Jadi atribut produk itu terdapat 7. Yang pertama yaitu merek, kemudian ada kemasan, ada labeling, kemudian ada kadaluarsa, ada layanan pelengkap, ada layanan pendukung, dan yang terakhir ada garansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang price atau harga. Jadi price atau harga ini adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang, jasa, maupun kombinasi keduanya. Ketika kalian pergi ke mall, kira-kira harga seperti apa yang biasanya kalian lihat? Harga diskon Bu. Ya, benar sekali. Kemudian kita membahas tentang place, tempat atau saluran distribusi. Jadi place ini merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola saluran dalam mendistribusikan produknya. Biasanya kalian kalau membeli sebuah produk langsung ke pabriknya atau membeli di pasar? Membeli di pasar Bu. Ya, itu adalah salah satu strategi perusahaan. Jadi dari pabrik mendistribusikan produk tersebut ke pasar-pasar. Kemudian kita akan membahas tentang promotion atau promosi. Jadi promotion atau promosi ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produknya sehingga produk ini dapat dikenal oleh konsumen dan konsumen dapat membelinya. Jadi biasanya kalian melihat
Promosi-promosi ini seperti apa? Biasanya iklan di TV, Bu. Ya, benar sekali. Iklan di TV, iklan di koran, maupun iklan yang biasanya lewat di YouTube itu ya. Sekarang kita membahas tentang people atau orang. Jadi people atau orang ini adalah semua pelaku yang memiliki peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Contohnya saja ketika kalian pergi ke salon. Kalian pernah dilayani oleh pegawai A, kemudian ketika kalian sudah dilayani oleh pegawai B, tentu saja akan memiliki perasaan yang berbeda kan. Kemudian kita akan membahas tentang proses. Jadi proses adalah segala prosedur atau mekanisme yang digunakan untuk penyampaian produk kepada konsumen. Seperti ketika kalian membeli produk melalui online shop ataupun melalui Gojek, tentu saja ada proses di situ. Seperti kalian harus mengorder terlebih dahulu, kalian harus menemui drivernya, seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas tentang physical evidence atau bukti fisik. Jadi di sini sarana fisik ini adalah hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kalian bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi untuk satu kelompok anggotanya yaitu 4 orang. Baik, Bu. Oke, sekarang penugasan kalian adalah mencari strategi masing-masing dari elemen-elemen bauran pemasaran tadi ya. Baik, Bu. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo coba perwakilan. Saya, Bu. Kesimpulannya adalah bauran pemasaran merupakan salah satu pokok pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dipastikan bahwa perusahaan akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring konsumen dan produk yang ditawarkan akan sia-sia. Benar sekali, ada lagi? Saya, Bu, 7 variabel yang ada pada marketing mix saling berhubungan, sehingga harus ada koordinasi yang baik dengan berbagai divisi yang ada pada suatu perusahaan untuk menghasilkan konsep pemasaran yang tepat. Tepat sekali, tepuk tangan buat kalian semua. Benar sekali ya yang disampaikan teman kalian tadi bahwa sebuah perusahaan harus menerapkan bauran pemasarannya dengan baik agar proses penjualannya dapat berjalan dengan lancar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham bukunya ditutup ya. Baik, Bu. Ini adalah soal post test yang harus kalian kerjakan secara individu selama 10 menit. Jadi jangan sampai nyontek ya. Baik, Bu. Waktunya sudah habis, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, dikumpulkan ya. Baik, Bu. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian jangan lupa untuk membaca materi untuk minggu depan, yaitu tentang contoh penerapan bauran pemasaran. Dan Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan kondusif. Jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Semoga minggu depan kalian bisa berkumpul kembali bersama Ibu juga dalam keadaan baik dan sehat. Baik, Hadir Bu. semua ya. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Sudah ya? Ibu keluar kelas dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.